Halo semuanya, saya Rehan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep-konsep komunikasi visual. Disimak ya. Komunikasi visual merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan. Para ilmuwan yakin bahwa kesan visual menerima 25 kali perhatian lebih besar daripada kesan yang diterima oleh telinga. Di samping itu, indera penglihatan sendiri merupakan alat tercepat guna mencatat imajinasi dalam otak manusia. Manakala kesan audio dan visual digabungkan seperti halnya dalam film, maka penggabungan itu menimbulkan dampak yang kuat dalam komunikasi. Fungsi komunikasi visual. Sebagaimana fungsi komunikasi pada umumnya, komunikasi visual berfungsi sebagai sarana informasi atau untuk menyampaikan pesan. Secara khusus, fungsi sekaligus tujuan komunikasi visual diantaranya: pertama, sebagai sarana informasi dan instruksi, bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam petunjuk, arah posisi dan skala, contohnya peta, diagram, simbol, dan petunjuk arah. Prinsip komunikasi visual. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung dirasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan perasaan harmonis. Yang pertama, simetris, yaitu terkesan resmi atau formal, atau sama dalam ukuran, bentuk, bangun, dan letak dari bagian-bagian atau objek-objek yang akan disusun di sebelah kiri dan kanan garis suatu sumbu khayal. Yang kedua, asimetris, yaitu terkesan tidak resmi atau informal tetapi tampak dinamis apabila garis, bentuk, tangan, atau massa yang tidak sama dengan ukuran, isi, atau volume diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan, menurut Kusmiati tahun 1999. Yang ketiga, horizontal, keseimbangan yang diperoleh dengan menjaga keseimbangan antara bagian bawah dan bagian atas. Prinsip titik fokus. Prinsip titik fokus menonjolkan salah satu unsur untuk menarik perhatian, misalnya antara merek dan ilustrasi. Keduanya merupakan dua unsur yang saling berebut perhatian. Agar tidak membingungkan konsumen, maka diperlukan suatu penonjolan, baik dari segi warna maupun dari segi ukuran. Selanjutnya, prinsip hierarki visual. Prinsip hierarki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. 3 pernyataan penting mengenai hierarki visual yaitu: mana yang Anda lihat pertama, mana Anda lihat kedua, dan mana yang Anda lihat ketiga. Selanjutnya, prinsip ritme. Prinsip ritme merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen dengan mempertimbangkan yang diberikan terhadap ruang yang ada di antaranya dan dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya. Selanjutnya ada prinsip kesatuan atau unity. Mengorganisasi seluruh elemen dalam bentuk tampilan grafis. Untuk mencapai kesatuan, desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus, dan ritme. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara satu bagian dari suatu objek atau komposisi terhadap bagian yang lain, atau terhadap keseluruhan objek atau komposisi. Ada kemiripan pengertian dengan skala, hanya saja unsur proporsi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan ukuran objek lain yang telah diketahui sebelumnya. Dominasi. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Ilustrasi. Gambar untuk membantu memperjelas isi buku atau karangan. Pengertian ilustrasi menurut Maya Ananda adalah sesuatu yang dapat menyemarakan halaman-halaman buku atau media lainnya sebagai karya seni yang memiliki nilai estetis. Bentuk gambar ilustrasi dapat berupa foto, karikatur, kartun, potret manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau dilihat dari segi teknisnya, dapat digolongkan menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama, ilustrasi tangan atau hand drawing, yaitu gambar teknik ilustrasi dengan cara mengandalkan keterampilan tangan sepenuhnya, baik itu menggunakan kuas, pensil, pena, airbrush, dan alat-alat yang dipakai menggambar lainnya. Yang kedua, ilustrasi fotografi, yaitu teknik membuat gambar ilustrasi berupa foto dengan bantuan kamera, baik itu manual maupun digital. Biasanya, objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Yang ketiga, teknik gabungan, yaitu ilustrasi bentuk komunikasi dengan struktur visual atau rupa yang terwujud dari perpaduan antara teknik fotografi atau ilustrasi manual dengan teknik drawing di komputer. Tipografi.
Kata tipografi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata typos dan graphia. Typos artinya cetakan bentuk dan sejenisnya, sedangkan graphia artinya hal tentang seni tulisan. Sender 1997. Secara umum, tipografi diartikan seni mencetak dengan menggunakan huruf, seni menyusun huruf, dan cetakan dari huruf atau penyusunan bentuk dengan gaya-gaya huruf. Tipografi sama dengan menata huruf yang merupakan unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual. Untuk mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya, tipografi lebih dari 10.000 berlaku secara internasional dan sudah dibakukan. Warna adalah hal pertama yang dilihat oleh seseorang. Setiap warna akan memberikan kesan dan identitas tertentu, walaupun hal ini tergantung dari latar belakang pengamatnya. Warna dikelompokkan menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. Unsur desain komunikasi visual memiliki 6 unsur, yakni warna, bentuk, garis, ruang, format, dan tekstur. Warna merupakan unsur desain komunikasi visual berupa pelengkap gambar. Warna dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang yang melihatnya. Tiap warna memiliki karakteristik dan maknanya masing-masing. Ketepatan penggunaan warna dalam desain akan menimbulkan kesan tertentu. Gimana? Udah pada paham kan? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.